Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Bagi yang ada di YouTube Live maupun di Zoom Menara Doa Segala Bangsa, saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilakan kepada hambanya, Ibu Pendeta Hosiana Sitepu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan dulu sebuah lagu. Percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Haleluya. Percayakan Tuhan tak pernah lalai menepati janji. Amin Tuhan. Jadi kau lebih dari percayakan Yes. Oh yes. Menepati janji. Apa yang pernah saudara terima janji Tuhan? Ku percaya. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak bisa berdusta. Karena Dia Allah. Haleluya. Amin Yesusku. Engkau ajaib. Menepati janji-janjimu. Menepati janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Engkau Allah luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Terlalu kagum kami kepadamu. Urapi hamba-Mu, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, setiap kali menyanyikan janji-janji Tuhan, saya selalu terkagum-kagum kepada Tuhan. Selamat pagi semua, nama saya Hosiana. Saya akan Shalom, Bu. Shalom, selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sepertinya saya sering melihat Bapak yang tadi berdoa, Pak Hebron ya. Sering saya buka ternyata YouTube. Saya baru kenal sekarang, maaf saudara, karena saya 10 tahun sakit, 7 tahun lumpuh, dan Tuhan buat saya bisa duduk seperti sekarang, itu karena Tuhan luar biasa. Saya mau tunjukkan dulu sebelum saya bercerita bahwa khotbah saya hari ini, harapan itu nyata. Saudara bisa lihat, saya 10 tahun lalu mengalami penyakit. Ini sudah bisa duduk, saudara. Sebelumnya saya tidak bisa bernapas, saya tidak bisa ngapa-ngapain, dan 7 tahun saya lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan Tuhan membuat saya bisa seperti sekarang. Saudara bisa melihat foto saya sebelah kanan. Ini foto saya pertama. Pak Hebron, terima kasih untuk Ibu Morin yang memberikan saya kesempatan. Saya sudah lama tidak berkhotbah ya, dari mahasiswa berkhotbah sampai saya kemudian sakit berhenti. Dan saya mengundurkan diri bertahun-tahun, dan ini foto saya pertama. Dengan pakai baju yang seperti ini, karena saya pikir saya sudahlah Tuhan, saya berdiam diri dulu. Tapi kita harus memberitahukan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara, ini foto saya 10 tahun lalu, dan dokter katakan saya tidak bisa sembuh karena pembuluh darah di kepala saya tinggal 20% yang hidup. Dan otak kiri saya mengecil, dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan berkata suatu saat bahwa
oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Amin. Haleluya. Nyata, janji itu nyata, saudara. Amin. Nah, sekarang saya mau menceritakan dulu firman Tuhan ya. Judul khotbah kita hari ini, pengharapan itu nyata. Ya, pengharapan itu nyata. Kalau kita berharap pasti suatu saat kalau Tuhan bilang pasti jadi. Amin. Amin. Harus sabar. ada harapan itu cepat bisa terjadi, itu ada. Tapi pengharapan yang lama dinanti-nanti, Tuhan kalau udah berjanji pasti Dia tepati. Saudara, harapan adalah sesuatu yang bergelora di dalam hati kita, tidak bisa mati oleh situasi yang kita hadapi. Harapan itu selalu berbicara dalam hati kita bahwa Dia Allah kita pasti menepati janjinya. Kita akan mendapatkan apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Tadi saya menunjukkan foto saya itu, saudara, kira-kira 10 tahun yang lalu saya ada di rumah sakit Cikini dan saya udah pakai oksigen, saya tidak bisa bernapas, udah harus ditolong. Lalu saya mendengar Tuhan bicara, dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan, engkau akan melihat anak cucumu diberkati. Saya kaget, Tuhan, siapa yang bicara? Saya kira suami saya, nggak ada. Lalu saya dengar lagi, saya dengar sampai 3 kali saya bangun. Tapi itu masih bertahun-tahun belum terjawab, saudara. Tapi setiap kali saya tidak bisa bernapas, saya ingatkan firman Tuhan itu. Tuhan, engkau berkata, dengan panjang umur aku akan dikenyangkan, aku akan melihat anak cucuku diberkati. Sesak napas lagi, saya juga, saudara, tidak mudah, 7 tahun. Itu tidak mudah dengan satu firman itu. Tapi harapan artinya sesuatu yang bergelora di dalam, yang tidak bisa mati oleh situasi yang dihadapi. Amin ya. Nah, berharap itu bukan kepada kehebatan kita, bukan kepada manusia, bukan kepada pikiran kita. Kalau kita berharap yang seperti ini, itu kita bisa tidak dapatkan. Tadi kata Pak Hebron, kita tidak boleh membuat seseorang itu menjadi yang kita menjadi dewakan. Biarlah Tuhan, janji Tuhan, janji-janji Allah itu kita pegang erat. Apa yang pernah Tuhan janjikan kepada saudara pasti, karena saya sudah melihatnya. Saya sembuh bukan karena obat-obatan, karena saya sudah berobat. Tadi saya diperiksa oleh dokter di Singapura. Saya tidak bisa sembuh. Udah dibilangin ke aku memang nggak bisa sembuh. Memang itu sudah perkataan dokter. Tetapi Tuhan, janjinya itu iya dan amin. Saudara, pada tahun kira-kira sekitar 4 tahunan yang lalu, saya sudah hopeless. Saya bilang, Tuhan, sudahlah, saya sudah tidak kuat. Lalu Tuhan berikan satu firman Tuhan kepada saya, Hosiana, makanlah, perjalananmu masih panjang. Persis seperti yang Dia beritahu kepada Elia. Lalu saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa. Makanlah, perjalananmu masih panjang. Jadi saya ambil bubur saya minta disuapin. Saya selalu katakan dengan suara kencang, Hosiana, makanlah, perjalananmu masih panjang, perjalananmu masih panjang. Saudara, ternyata betul, perjalanan saya masih panjang. 2 tahun yang lalu, akhirnya saya bisa berdiri. Saya berjalan, saya pelan-pelan berjalan. Wih Tuhan, saya berjalan. Ayo kaki, berjalanlah kita. Ayo kaki, berjalanlah kita. Ayo kuatlah kita, kuatlah kita, kuatlah kita. Dan janji Tuhan itu tuh saudara, itu nyata luar biasa. Nah, mengapa kita harus berharap, saudara? Tuhan yang memerintahkan. Kalau di dalam Lukas 18 ayat 1 itu, kalau di bahasa Indonesia, tetaplah berdoa, janganlah jemu-jemu berdoa. Tapi di bahasa Inggrisnya itu beda artinya. Dia bilang di sini, should pray, always pray and never lose hope. Jangan pernah kehilangan harapan. Saudara, kita tidak boleh kehilangan harapan. Bangsa kita yang sudah kita tidak tahu sekarang, Pak KC di penjara, yang lain-lain, mungkin juga orang-orang Kristen
tidak diberikan ruang, tapi apa-apa. Tapi jangan hilang harapan. Jangan hilang harapan. Kata Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan pernah hilang harapan. Amin. Saudara, tidak mudah untuk tidak hilang harapan. Karena banyak hal. Makanya Tuhan perintahkan jangan hilang harapan. Gitu ya. Kenapa orang sering hilang harapan? Dia merasa hidupnya sendiri. Masalah tidak selesai. Banyak mengalami duka dalam hidupnya. Ada kekurangan yang nggak pernah cukup gitu ya. Pernah melakukan suatu kesalahan. Saudara, saya sering sekali melayani jemaat kami ya. Banyak kesalahan. Jemaat kami banyak yang ada yang udah mungkin pernah ada orang yang mengalami perzinahan atau apa gitu ya. Terus dia udah terpuruk hidupnya. Sudahlah, saya sudah tidak diampuni Tuhan. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya bilang rugi sekali hidup. Rugi sekali. Kalau kita udah pernah melakukan kesalahan, ayo bangkit. Kesalahan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa Tuhan jadikan menjadi sesuatu yang positif. Sehingga kita suatu saat menguatkan orang lain. Di situ kamu bisa melewatinya, ayo gitu ya. Nah itu. Ada juga orang yang dilukai orang lain. Dia rasanya sudahlah gitu ya. Tidak lagi di jalan yang benar. Dihantui oleh ketakutan. Hidup merasa kalah terus. Jadi dia udah hilang harapan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini mari jangan pernah hilang harapan. Banyak juga kelemahan-kelemahan kita yang juga mungkin belum kita bisa lepaskan, saudara. Saudara, waktu saya sakit itu, memang suami saya juga seorang pendeta. Jadi saudara, waktu saya sakit, saya selalu ketakutan. Saya ketakutan dan dia selalu bilang seperti ini sama saya, bagaimana kamu seorang hamba Tuhan takut? Kamu tidak jadi berkat, kamu takut. Memang saya takut, saudara. Saya takut ditinggal di rumah. Kenapa? Karena saya kalau lemes, pingsan, tidak ada yang menolong gitu. Memang saya selalu sedia oksigen gitu. Tidak ada yang menolong, bagaimana ada rasa takut. Tapi saudara, saya mendengar suara Tuhan, dia beritahu seperti ini. Mulai saat itu saya tidak pernah merasa diintimidasi oleh apapun. Tuhan berkata seperti ini, Hosiana, kalau kamu takut, apakah kamu tidak anakku lagi? Sekalipun kamu takut tidak apa-apa, engkau tetap anakku. Dan supaya kau tahu bahwa aku ada di situ, di ketakutanmu itu aku ada. Bahkan aku lebih besar di situ. Kamu tidak perlu diintimidasi oleh apapun, oleh kata-kata orang. Engkau tetap anakku, putri kesayanganku. Engkau kuciptakan bukan untuk kubuang, tapi kuciptakan untuk sesuatu. Mulai saat itu, saudara, apapun kelemahan saya bilang, Tuhan, aku tahu Engkau akan perbaiki semua kelemahanku, tapi aku bukan nggak sempurna. Kalau aku sempurna mungkin aku sombong karena banyak karunia yang Tuhan kasih. Tapi ada saja sesuatu yang membuat tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya dengar tadi doa-doa apa semua merasa luar biasa gitu ya, mengalami Tuhan gitu. Jadi hal-hal yang kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, saudara, itu adalah hal positif yang bisa kita bangkitkan orang lain. Saudara, saya cerita sedikit ya. Saya ini lahir 1 tahun bapak saya meninggal. 2 tahun mama saya menikah lagi. Saya tidak kenal siapa-siapa. Saya hidup dari satu rumah ke rumah yang lain. Saya menderita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi saudara, sekarang kami melayani orang-orang yang hancur hati. Ibu-ibu yang kawin lagi, bapak-bapak yang kawin lagi, mereka meninggalkan anaknya. Lalu saya bilang, Tuhan, terima kasih aku pernah dilahirkan di keluarga yang broken home. Dan sekarang aku menjadi berkat bagi anak-anak. Menguatkan mereka, ayo kamu bisa. Jangan benci mamamu, jangan benci bapamu. Dia tidak mengenal Tuhan. Jadi saya bisa merasakan kesedihan mereka. Saya bisa merasakan kesedihan ibu-ibu yang dipukuli orang suaminya. Saya bisa merasakan kehancuran orang-orang yang ketakutan. Kenapa? Karena pernah merasakannya. Jadi apapun yang kita pernah rasakan itu sesuatu yang positif. Yang positif.
yang suatu saat Tuhan bisa pakai. Saya percaya Pak Hebron sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang mengalami pengalaman panjang, akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa. Semua kita di sini, seseorang yang luar biasa itu dari yang tidak ada apa-apa, dari yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tuhan mau pakai kita, amin. Mengapa kita harus berharap? Karena Dia yang berjanji itu setia. Amin. Dia tidak bisa berdusta terhadap janjinya. Seperti cerita saya tadi. Tuhan tidak bisa berdusta. Hosiana, kamu hidup. Engkau akan melihat anak cucumu diberkati. Kalau saya mau putus asa, saudara, saya akan putus asa, tapi saya pegang janji itu. Karena janji Tuhan itu seperti perak yang teruji kemurniannya. Di dalam Mazmur 120 dikatakan janji Tuhan teruji kemurniannya. Kenapa Daud itu sangat dekat dengan Tuhan? Dia berkata di dalam firman-Nya, dia selalu berkata di dalam Mazmur-Mazmurnya, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu menghidupkan aku. Kita juga begitu, saudara. Kita ini hidup karena janji Tuhan. Janji itu membuat kita berharap. Si Daud berkata, Tuhan, engkau membuat aku berharap. Janjimu itu membuat aku hidup. Begitu kata Daud. Lalu dia juga mengingatkan Tuhan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Daud selalu mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Kenapa Daud itu kuat? Kenapa Daud itu hebat? Karena dia selalu ingat janji Tuhan. Dan dia percaya Tuhan yang berjanji tidak bisa berdusta. Dia akan menepati janji-janjinya. Dan saudara, sekali lagi saya mau memperlihatkan foto saya ini. Lihat saudara. Ini adalah Hosiana 10 tahun lalu. Amen. Dan selama 7 tahun Hosiana tidak bisa bergerak. Dan oleh janji Tuhan dia menepati. Karena dia tidak bohong. Dia tidak bisa berdusta atas setiap perkataannya. Dan dia tepati, dia katakan, anakku engkau, aku mengasihi engkau. Aku tidak melihat kesempurnaanmu, tapi aku melihat hatimu. Dan sekarang Hosiana yang saudara lihat berdiri ini karena doa segala bangsa. Saya punya foto. Kalau enggak, saya tidak punya foto-foto yang cantik-cantik. Baru kali ini saya bingung gimana fotonya, karena diminta foto oleh Ibu Maure. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akhirnya berani lagi untuk berbicara setelah sekian tahun. Kalau di jemaat udah biasa ya. Tapi di luar biasanya saya bilang jangan dululah gitu ya. Tetapi saya pikir kita harus memberitahukan bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Dan saudara, jangan putus berharap. Tetaplah berdoa. Harapan itu nyata, saya sudah melihat dan merasakannya. Yesaya 45 ayat 19, saudara. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar. Amin. Selalu memberitakan apa yang lurus. Saudara, Tuhan tidak menyuruh kita mencari Dia dengan sia-sia. Saudara, di sini setiap pagi mungkin saudara berdoa, tidak pernah ada yang sia-sia. Saudara, kalau dari Tuhan janji, tidak pernah Dia berkata bohong. Dia akan nyatakan suatu saat. Amin. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Ini anak saya, saudara Timothy. Dia selalu menolong saya untuk saya apa-apa. Dia selalu tolong. Dan saudara, dia kuliah di UI, semester 5 di ekonomi di UI. Dan saudara, dia adalah saksi daripada penyakit saya. Ketika dia SMA, saudara, saya sering telepon dia, pulang cepat. Pembantu saya telepon, pulang mama sekarat. Dia lari, saudara, dia harus ke rumah. Dan saudara, kadang-kadang ini anak saya bertahun-tahun, 10 tahun tidak pernah jalan dengan teman-temannya. Karena dia harus merawat mamanya di rumah. Tetapi sekarang ini, haleluya, Tuhan memberikan dia hadiah. Dan Tuhan memberikan dia kuliah di UI. Dan nilainya selalu di atas 3,8, di atas 3,9.
Itu luar biasa. Dia Haleluya. sekarang ketua kerohanian di Fakultas Ekonomi di UI. Saya bersyukur anak-anak saya sangat mencintai Tuhan karena dia melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa orang tuanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Percaya Amin. janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Haleluya. Percaya janjimu ajaib, Engkau berkata benar Tuhan. ukir dalam Setiap perkataanmu iya dan amin. Kami tidak pernah meragukannya. di dalam Amin. kekuatan. Amin. Percaya, Haleluya. percaya Amin. janjimu ajaib, Terima kasih Tuhan. ukir Terima kasih Abba. dalam kehidupanku. Amin. Berserah Yesus. di dalam kekuatanmu, hanya Kau Amin. segalanya bagiku. Haleluya. Percaya Engkau ajaib. janjimu ajaib, Terima kasih Tuhan. ukir dalam kehidupanku. Haleluya. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah Kira lama kara lama di syira kaya dalam lama syira lama syira. kekuatanmu, ku percaya. Kira lama syira lama syira. Yara yara lama syira lama sandara lama syira. Haleluya. 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 Percaya saja. Haleluya. Percaya saja. Percaya saja. Ya ra 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 ra. Ya ra 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 ra. Ya ra 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 ra. Ira lama 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 shi. Ira ra 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 ra. Ira ra 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 ra. Ira ra 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 ra. Ira ra 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 ra. Ira ra 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 ra. Ira ra 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 ra. Ira ra 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 ra. Haleluya. 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 Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang Allah firmankan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh supaya orang yang sambil lalu dapat membacanya. Sesungguhnya sebab penglihatan itu masih menanti saatnya,
tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Yaralama Shande, apa yang telah pernah Tuhan berikan kepadamu, tuliskanlah itu, catat itu di dalam loh hatimu, nantikanlah itu. Tuhan berkata, tidak akan berlama-lama.